Oke, yang pertama kita akan membahas tentang judicial review. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judicial Act pada tahun 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika. Pada saat itu, tidak ada ketentuan dalam konstitusi tersebut. Namun, para hakim agung MA saat itu dengan ketua MA John Masal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara. Terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Byrd menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem check and balance yang ditetapkan dalam Constitution Convention. Sistem check and balance merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak-hak kepemilikan. Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang judicial review hingga ke daratan Eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisah kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif, sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan. Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jelinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap Mahkamah Agung Australia ditambahkan kewenangan melakukan judicial review seperti yang dipraktikkan oleh John Masal. Pada saat itu, Mahkamah Agung Australia sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik. Bahkan, Pengadilan Negara Bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara atau constitutional complaint. Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung untuk menangani perkara judicial review pertama kali ditemukan oleh Hans Kelsen pada saat ia menjadi anggota Chancellery dalam pembaharuan konstitusi Australia pada tahun 1919 sampai 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Australia 1920 yang di dalamnya membentuk Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya.
Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang judicial review. Sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme check and balance antara cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini berkaitan dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Latar belakang lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua sisi, yakni atas sisi politik dan juga sisi hukum. Dilihat dari sisi politik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi keberadaannya digunakan sebagai pengimbang kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Presiden selaku kepala negara. Hal ini dirasa perlu supaya undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat. Selain itu, perubahan ketatanegaraan tidak lagi menganut supremasi lembaga, dalam hal ini Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, dan menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat atau sejajar. Sedangkan dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi lembaga MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip negara demokrasi, dan prinsip negara hukum. Di dalam prinsip negara kesatuan, menghendaki adanya sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar, pembentukan, dan pemberlakuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keberagaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi merupakan kesepakatan nasional warga negara dalam bernegara. Agar konstitusi tersebut benar-benar terlaksana dan tidak terlanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidak. Konstitusi merupakan kesepakatan nasional warga negara dalam bernegara. Agar konstitusi benar-benar terlaksana dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak melanggar konstitusi itu sendiri. Dengan latar belakang ini, MK dibentuk melalui perubahan Undang-Undang Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 24 Ayat 2, Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang 1945. Dalam aturan peralihan pasal 3 bahwasannya MK paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus. Namun, pada tanggal 13 Agustus tahun 2003, Mahkamah Konstitusi sudah terbentuk dan disahkan oleh Presiden sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahas tentang fungsi Mahkamah Konstitusi. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh MK, salah satunya adalah berfungsi untuk mengawal atau to guard konstitusi agar dapat dilaksanakan dan dihormati baik terhadap penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.
Kemudian MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung atau protektor konstitusi. Di sini arti dari melindungi yaitu melindungi terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri dikatakan bahwa salah satu substansi terpenting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. Dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga untuk menjaga terselenggaranya pemerintah negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Wewenang MK tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau dengan melakukan perbuatan tercela juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 45.